Nasib setiap orang ternyata tidak selalu merupakan garis takdir yang sudah tidak bisa diubah. Banyak di antara kita yang tidak jarang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk dalam hidup itu disebut sebagai nasib. Lalu bijakkah kita jika segala sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, lantas dengan mudah kita menyebutnya dengan ya sudahlah, memang sudah nasib. Menurut Komarudin Hidayat dalam bukunya yang berjudul Psikologi Kebahagiaan, nasib setiap orang ternyata tidak selalu merupakan garis takdir yang sudah tidak bisa diubah. Namun, segala kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita bisa juga merupakan akibat atau hasil dari apa yang telah kita perbuat. Semakin positif pikiran dan perbuatan kita, maka kian positif pula nasib hidup kita. Begitupun sebaliknya, semakin negatif dan hitam warna perbuatan dan pikiran kita, maka semakin berantakan pula nasib yang akan kita alami. Jadi, jika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak bisa menyalahkan takdir secara sepihak. Idealnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, kira-kira apa yang telah membuat hidup dan masalahnya terasa semakin berat? Sebab besar kemungkinan apa yang kita hadapi saat ini merupakan buah dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Di sisi lain, apabila kita menghadapi kenyataan yang pahit setelah kita berjuang untuk berpikir dan berbuat sebaik dan sepositif mungkin, itulah yang dinamakan takdir. Seringkali kita memang harus melalui ketetapan dari sang pemilik cerita kehidupan yang terkadang tidak bisa masuk di akal. Kok bisa saya sudah berjuang sebaik-baiknya, hasilnya tetap kalah dengan mereka yang mungkin ikhtiar dan doanya biasa-biasa saja. Fase-fase semacam ini yang sering membuat banyak orang menjadi cepat putus asa, menanam bibit dengki dan benci, kemudian enggan untuk berusaha lebih baik lagi. Bahkan yang lebih parah adalah mempertanyakan keadilan Tuhan. Padahal, bentuk kegagalan yang bahkan terjadi secara berulang merupakan sebuah skenarionya yang disengaja untuk menguji seberapa besar keyakinan dan tekad kita dalam berjuang. Banyak kegagalan dalam hidup terjadi sebab seseorang belum mampu mengalahkan keakuan dirinya. Ada rasa sakit dari dalam hati jika belum bisa mendapatkan pengakuan atau apresiasi publik atas sebuah prestasi secara materi yang bisa terlihat secara kasat mata. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, usaha yang sebagian besar kita lakukan sebenarnya tidak jauh hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jika tidak dapat pujian, tumbanglah dia dan enggan untuk berusaha lagi. Maka wajar apabila mereka sering harus remedi dalam ujian kehidupan di bab kegagalan ini. Fenomena pahit yang terjadi dalam hidup kita setelah serangkaian panjang usaha terbaik yang telah dilakukan merupakan bentuk suratan takdir yang sudah ditetapkan jauh sebelum diri kita ini datang ke dunia. Ini seperti kenyataan kita dilahirkan dari orang tua yang seperti apa, dengan keadaan keluarga yang bagaimana, dan berasal dari suku apa. Semua itu sudah kita terima jadi sejak muncul ke dunia. Tidak ada campur tangan kita dalam proses penentuan takdir tersebut. Semuanya sudah mutlak terjadi dan kita tidak memiliki negosiasi untuk mengambil pilihan lain.